Kalau anak-anak ada yang anak-anak nangis, beli kerupuk Pak, kita mau tuh, awak entah kanan dah, anak orang tu, anak cucu awak tu, kita cie. Awak pandai meminta saya mas. Nah itu dah ni, ya awak bercucu lo, awak beranak lo, kan? Awak anggap anak awak saya, kan itu. Oh gitu ya, makasih ya. Jadi keramahan kita itu di dalam lapangan itu, jadi senang, tidak sempit itu, luas gitu. Keluar itu seneng gitu. Jadi kita di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang kan dilanda bencana gitu kan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita lebih bijak menanggapi permasalahan-permasalahan yang menimpa warga atau masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Lebih membaca gitu kan pemimpin tuh. Karena Rasulullah pertama diberi amanah oleh Allah itu Iqra, baca. Perkenalan mungkin sebagai pengusaha kerupuk. Usaha kerupuk udah sekian tahun, dari mulai tahun 94 sampai 2025. Alhamdulillah lah, anak semuanya 5, cucu sudah punya 5. Alhamdulillah semua sehat-sehat. Kita sebagai pendatang, berarti kita kan tamu. Kalau tamu, kalau bahasa Sunda harus hade tata, hade semu. Seperti adaptasi yang bagus gitu. Jangan kecut budi kita tuh. Tegur sapa kan, kalau di dalam pelajaran kuliahan itu 5S kan, senyum, sapa, salam kan gitu, santun kan gitu. Kita tuh bisa berjalan sampai sekarang itu karena seperti itulah. Jadi orangnya tidak cuek, kita sering menyapa orang. Nah, kalau ketemu pada orang tua kita merengkuh, kita hormati gitu. Kalau pada sesama di mana tinggal, siapa namanya, itulah. Pasti kita banyak kawan kalau seperti itu kan. Jadi orang lain kalau ingin berbuat yang tidak wajar kepada kita itu udah segan duluan kan. Karena kita itu menghargai orang. Sebelum kita dihargai sama orang lain, kita harus menghargai kepada orang. Itu kunci dari perjalanan kehidupan kita di rantau. Jadi tidak pernah membuang ciri di rantau orang. Membuang ciri di bahasanya kan berbuat kotor di tempat tinggal kita gitu kan, di kampung kita. Contohlah di Batung Taba itu kalau mamang buang ciri atau buang kotoran atau akhlak yang tidak benar, mana orang yang nggak setuju sama mama? Pasti orang benci sadonyo. Tidak mengharapkan lagi kita tinggal di Batung Taba. Pasti akan seperti itu. Itulah kuncinya. Kerupuk Kurnia ini sejak tahun 94 itu ya udah dikenal. Jenisnya kerupuk yang pertama kerupuk Palembang yang putih, terus kerupuk nasi petak, terus kerupuk lipat tadi yang digoreng, terus kerupuk nasi itu yang kecil-kecil. Jenisnya itu seperti itu. Harga jualnya ya kita sebagai distributor berarti kan, untuk pedagang berarti kita distributor mengeluarkan dari satu bungkus 9.000. Nah itu jadi ke pedagang jual ke warung 12.000. Jadi kalau produksi kita sudah punya takaran. Kemampuan tenaga atau kemampuan skill anak-anak berarti dalam setengah hari lah kita memperkerjakan anak-anak itu setengah hari, bukan sehari. Nah itu kalau sudah jam segini atau dari jam 12 jam 1 sampai sore itu udah lain lagi, nggak masuk kerja gitu. Istilahnya cekeran itu, tambahan gitu. Produksinya dalam satu tim atau umpama kerupuk Palembang, timnya cuma 2 karung setengah hari itu. Kalau kerupuk nasi bisa tergantung itu kemampuan, bisa 2 karung per hari, bisa 1 karung, bisa 1,5 karung. Nah itu karena nggak dipatok itu, tergantung kemampuan. Kalau kerupuk Palembang itu sudah dipatok. Jadi paduan yang dibikin paduannya sekian akan habis tepung sekian. Nah itu. Kalau ditambah lagi paduannya bisa habis 2 karung setengah tuh, 3 karung kan itu. Teknis dalam prosesnya. Di dalam segi usaha sudah banyak yang dilalui gitu kan. Udah jadi pedagang sayuran, udah jadi pedagang buah-buahan gitu kan. Bahkan jadi tukang kayu, tukang tembok jadi dirasakan gitu kan. Nah itu udah pernah gitu. Jangan memandang orang lain itu ibaratkan seorang yang dianggap akan merugikan lah. Kalau ada emak-emak beli gitu kan, beli kerupuk kurang uang, nggak usah mah beli, contoh seperti gitu. Ini kerupuknya bawa aja. Gitu. Nah
gitu. Kalau anak-anak ada yang anak-anak nangis, mau apa deh, mau belanja, nak aduk pipih, ini kerupuk lain, ada gizi, kadang kan seperti itu. Kadang balik kerupuk baik, titi mote, awak entah kanan dah, anak orang tu, anak cucu awak tu, gizi sih. Awak pandai meminta sih, mas. Nah itu tu ni, ya awak bercucu lo, awak beranak lo, awak anggap anak awak sih, kan itu. Oh gitu ya, makasih ya. Jadi keramahan kita itu di dalam lapangan itu jadi senang, tidak sempit, itu luas gitu. Seluas apa gitu kan, keluar itu seneng gitu, nggak seperti ini. Kalau di jalur ini kita punya masalah di jalur ini umpamanya dengan preman atau segala macam, tentu kalau mau jalur itu kan nggak mau, kita sempit jadinya. Nah itu makanya ada dalam pepatah, bakawanlah 1000 kurang musuh cie wade. Nah itulah pepatah orang tua. Jadi kita di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan menerapkan bahan di bukan tempatnya gitu. Tapi kita sebagai orang tua harapan ingin menyukseskan anak, ya tergantung skill anak itu. Harapan Pade seperti itulah untuk keluarga. Sekarang kan dilanda bencana gitu kan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita lebih bijak menanggapi permasalahan-permasalahan yang menimpa warga atau masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Lebih membaca gitu kan pemimpin tuh. Karena Rasulullah pertama diberi amanah oleh Allah itu Iqra, baca. Dalam memimpin keluarga atau memimpin kampung atau memimpin kecamatan, memimpin kabupaten, kalau tidak Iqra tidak akan berhasil. Berarti kalau tidak Iqra, bacanya cuma ke diri. Keberadaan zaman sekarang gitu kan, gara-gara medsos gitu kan, kebanyakan anak muda sering menghabiskan waktu dengan bergelut dengan HP. Itu kan, saya amanat untuk anak muda, jadilah pemuda sejati, jangan jadilah pemuda imitasi. Kalau pemuda sejati itu bagaimana tugasnya laki-laki? Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah laki-laki pemimpin di atas perempuan. Jangan jadi pemimpin di bawah perempuan. Itu.